Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan IPA, yaitu tentang alat gerak hewan. Nah, anak-anakku, silahkan kalian amati pada gambar berikut. Di sini ada gambar Pak Rudi, Edo, dan juga kelinci yang ada dalam kandang. Nah, baik kelinci, Rudi, dan Pak Edo, ini semua adalah termasuk makhluk hidup. Kalian tentu sudah tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu alat gerak aktif, dan yang kedua alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah berupa tulang. Seperti terlihat pada gambar berikut, otot itu yang berwarna merah, sedangkan tulang itu yang berwarna putih. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak. Alat gerak pada hewan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kaki, ada sayap, ada yang bergeraknya menggunakan sirip dan juga yang menggunakan otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Apa saja contoh hewan yang bergerak dengan kaki? Di antaranya ada katak, kucing, dan juga kuda. Contoh hewan yang bergerak dengan sirip? Nah, contohnya ada ikan. Hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Contohnya ada ular. Juga hewan yang bergerak dengan sayapnya. Ada burung, lebah. Ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan sayapnya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kelinci. Kira-kira apa ya alat gerak dari kelinci? Nah, alat gerak pada kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Nah, sekarang kalian amati pada gambar berikut. Apa perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Nah, kalian tadi sudah tahu ya bahwa kelinci alat geraknya adalah kaki. Sedangkan pada siput, alat geraknya menggunakan otot perut. Jadi perbedaannya, kalau kelinci menggunakan kaki, sedangkan pada siput alat geraknya menggunakan otot perut. Nah, kalau tadi siput menggunakan otot perut, nah, sedangkan ubur-ubur itu bergerak dengan tentakel. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pengelompokan hewan. Kelompok hewan itu dibedakan menjadi dua. Ada vertebrata dan ada juga invertebrata atau avertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya di antaranya ada kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan juga katak. Kemudian, apa itu invertebrata? Invertebrata itu bisa juga disebut dengan avertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah kelompok hewan
yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya ada cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan juga semut. Nah, untuk umumnya hewan invertebrata itu memiliki gerak serupa dengan hewan vertebrata. Contohnya pada kucing dan semut. Nah, meskipun kucing dan semut itu adalah kelompok hewan yang berbeda, pada kucing yaitu tadi vertebrata, sedangkan semutnya itu invertebrata, tetapi keduanya memiliki alat gerak yang sama, yaitu sama-sama menggunakan kaki. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kelelawar dan satunya lagi ada lalat. Tahukah kalian apa perbedaan kedua hewan tersebut? Ya, pada kelelawar itu termasuk kelompok hewan vertebrata, sedangkan lalat termasuk kelompok hewan invertebrata. Mengapa? Pada kelelawar disebut hewan vertebrata karena kelelawar memiliki tulang belakang. Manakah yang dikatakan sebagai tulang belakang? Nah, ini. Pada kelelawar ini dikatakan sebagai tulang belakangnya ini. Jadi kelelawar termasuk kelompok hewan vertebrata. Sedangkan lalat itu termasuk kelompok hewan invertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Apa saja contoh hewan lain yang termasuk vertebrata? Di antaranya ada gorila, kemudian kelinci, ikan, pinguin, katak, ular, burung. Nah, itu termasuk kelompok hewan vertebrata. Sedangkan invertebrata ada capung, laba-laba, kupu-kupu, kepiting, udang, gurita, siput. Ini adalah termasuk kelompok hewan invertebrata. Nah, sekarang kita lanjutkan apa saja perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Pada hewan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang, sedangkan pada invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Dan yang kedua, pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki, sedangkan pada hewan invertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Kemudian pada hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan, sedangkan pada invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Yuk terus semangat untuk belajar, semangat beribadah, dan juga jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.